Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan belajar editing pemula. Oke, jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat di sini aku bakal bahas konten berulang ya, sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat. Kenapa Bang konten berulang kok yang dibahas? Karena guys ya, pelanggaran konten berulang, channel yang terkena konten berulang ya guys ya, itu pelanggarannya rada malesin, rada berat. Jadi kita harus bahas, dan akhir-akhir ini banyak sekali channel-channel yang terkena pelanggaran disebabkan konten yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang, konten berulang ya guys ya. Konten berulang itu apa Bang? Jadi konten yang digunakan ulang itu maksudnya gimana Bang? Jadi YouTube mengira channel kita mengupload video orang lain, padahal channel kita, video kita original. Kok bisa dijudge? Kok bisa dianggap channel kita itu video orang lain? Ya. Padahal itu video original kita, kenapa kok bisa dianggap ya guys ya? Mungkin ada beberapa sebab yang mungkin ya guys ya, YouTube itu menganggap seperti itu ya guys ya. Jadi di sini aku akan di video ini aku akan menjelaskan beberapa anjuran dan larangan ya guys ya, karena YouTube sudah mengasih tahu juga setelah kalian mengenai pelanggaran itu, dan YouTube akhirnya memberi suatu petunjuk ya guys ya, yang mana ya konten yang layak dimonetisasi dan mana konten yang tidak layak dimonetisasi ya guys ya. Jadi ini berlaku bagi yang sudah monet dan bagi yang belum daftar monetisasi. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Ada anjuran dan ada larangan yang sudah diberitahu oleh YouTube ya guys ya. Konten yang digunakan ulang ya guys ya, channel ini sudah kena pelanggaran dismonetisasi beberapa beberapa minggu yang lalu guys ya. Makanya kalian tidak bisa lihat video, lihat iklan lagi nih tadi. Jadi itu pun dikarenakan pelanggaran konten berulang, konten yang digunakan ulang. Tapi ya udah aku jelaskan ya di video sebelumnya yang tentang dismonetisasi ya guys ya. Jadi konten berulang itu sebenarnya cara menghindarinya itu gampang banget, cara mengakalinya itu gampang banget karena sudah dikasih petunjuk oleh YouTube guys ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik petunjuk yang ini ya guys ya. Ada beberapa anjuran dan beberapa larangan yang sudah diberitahu oleh YouTube ya guys ya. Aku bakal menjelaskannya satu persatu ya guys ya. Apa itu? Check it out ya guys ya. Kita langsung ke tampilan layar ya guys ya, karena HP ku cuma satu. Oke guys, jadi kita sudah di tampilan YouTube Dashboard Studio ya guys ya. Di sini aku di bagian monetisasi ya guys ya, atau penghasilan. Di sini bisa kalian lihat channel Anda masih tidak memenuhi syarat monetisasi. Nah, di sini juga aku sudah mengajukan banding ya guys ya. Peninjauan mendapati bahwa pengajuan banding Anda tidak berhasil. Anda memiliki kesempatan untuk mengajukan ulang permohonan. Berarti aku harus pakai langkah yang kedua ya guys ya, yaitu mengajukan permohonan. Di sini aku mengajukan permohonan disuruh 9 Januari 2024. Lama banget, dulu cuma sebulan, sekarang 90 hari atau 3 bulan. Oke, di sini langsung saja kita bahas ya guys ya, beberapa petunjuk yang konten yang digunakan ulang yang diberitahu oleh YouTube ya guys ya. Kita scroll di bagian ini, konten yang digunakan ulang. Tinjau masukan awal, tinjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut: konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang, gila ya guys ya. Oke, langsung saja kita tekan konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang, channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambahkan nilai signifikan. Waduh, maksudnya ya guys ya, channel kita itu menggunakan konten orang lain. Misalkan kita memakai mentahan video orang lain, misalkan ada film nih ya guys ya di channel orang lain, terus kita ambil, nah itu kita edit ya guys ya. Editnya itu nggak banyak ya, itu yang udah termasuk kena konten yang berulang guys ya. Lalu ada beberapa anjuran dan larangan yang udah aku katakan tadi ya guys ya. Oke, kita akan bahas anjuran terlebih dahulu. Contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi ya guys ya. Yang pertama, revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Ini contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi, yaitu revisi yang ditambahi bumbu humor. Maksudnya bumbu humor itu kayak gimana? Misalkan atau konten yang digunakan, nah, misalkan konten orang lain ya guys ya, konten orang lain ya, kalian review, kalian reaction, kalian bisa kasih editan-editan lucu, kalian kasih meme, kalian kasih stiker, kalian kasih backsound lucu. Nah, itu YouTube itu menganggap sudah itu bukan konten yang digunakan ulang, karena kalian bener-bener effort untuk memberi editing kalian kepada konten orang lain ya. Jadi konten orang lain kalian edit nggak sedikit. Jadi konten orang lain itu kalian edit semaksimal mungkin. Jadi YouTube menghargai ya guys ya. Itu sebabnya contoh konten yang layak dianggap monetisasi itu seperti itu. Oke, untuk yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai bagian ulasan kritis. Nah,
klip dari konten. Maksudnya klip itu kayak gimana? Jadi klip itu kayak sebuah potongan dari konten orang lain. Misalkan konten orang lain tuh membahas tentang ya guys ya menanam sayur ya, konten orang menanam sayur. Nah, lalu kalian potong beberapa bagian nih saat membahas tentang menanam sayur, kalian potong. Lalu di situ kalian ngasih ulasan kritis, tetap itu adalah reaction ya, kalian bisa reaction atau kalian review. Nah, itu jenisnya review. Untuk pertama tadi review, untuk yang kedua juga tetap review ya guys ya. Oke, untuk yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau sulit suaranya telah diubah. Maksudnya ya guys ya, misalkan kalian di YouTube orang lain atau di channel orang lain itu kan ada film, ada lagu atau apa. Nah, itu kalian cuman bisa edit suaranya aja. Itu udah bebas dari konten yang digunakan ulang. Jadi kalian udah bisa lolos dari konten yang digunakan ulang. Semisal kalian ambil konten orang lain terus audio atau suaranya itu kalian ubah. Entah itu suaranya diubah jadi tupai, efek-efek kan sekarang banyak guys ya aplikasi untuk mengedit suara. Oke, kita lanjut. Oke, cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan ya guys ya. Ini misalkan kalian kalian menjelaskan suatu pertandingan. Maksudnya kalian misalkan di YouTube orang lain itu ada membahas tentang sepak bola, itu kan pertandingan olahraga. Nah, itu kalian ambil videonya ya guys ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kalian ambil lalu kalian upload itu kena ya guys ya, sebenarnya kena. Tapi kalau kalian ambil lalu kalian menjelaskan ada wajah kalian, nah itu tidak kena guys ya, karena benar-benar ada wajah kalian dan itu benar-benar YouTube itu menghargai. Jadi itu bebas untuk konten yang digunakan ulang, tapi jangan sampai kalian mengambil konten orang lain tanpa ada wajah kalian atau tanpa kalian itu menjelaskan ini tuh maksudnya apa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. 1 2 3 4 itu tetap review. Lalu yang kelima, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Oke. Ini tetap lagi video reaction ya guys ya. Dari 1 sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Ini tetap isinya video reaksi ya guys ya, video reaction ya guys ya. Jadi kalian mereaksi video orang lain. Jadi kalian cuman menampilkan wajah kalian. Bang, gimana kalau aku nggak pede? Bang, gimana kalau aku nggak berani nampilin wajah? Kenapa harus nampilin wajah? Jadi YouTube itu supaya mengenalkan ya guys ya. Atau mungkin kalian bisa pakai suara kalian ya gitu guys ya. Oke, hasil edit rekaman video karya orang lain yang telah Anda tambah jalan cerita atau komentar. Nah, ini seperti kayak kalian pasti menjumpai ya guys ya, channel-channel YouTube orang lain itu tentang membahas alur film. Padahal itu banyak spoiler bagian-bagian potongan film. Nah, itu sebenarnya kalau kita mikir, wah, ini kok nggak kena hak cipta, ini kok nggak kena teguran. Nah, karena ini kan sudah masuk ke dalam anjuran yang diperbolehkan oleh YouTube, yaitu ditambahi jalan cerita atau komentar. Mereka itu menjelaskan alur ceritanya guys ya. Capek-capek ngomong masa nggak dihargai YouTube? Pastinya dihargai guys ya. Jadi konten-konten channel orang lain atau channel yang membahas tentang alur film itu bebas digunakan ulang. Jadi nggak apa-apa, diperbolehkan oleh YouTube. Oke, jadi kesimpulan dari anjuran yang diberikan oleh YouTube dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya guys ya, yang ini ya guys ya, ini ada 6 ya guys ya, konten yang digunakan yang diperbolehkan oleh YouTube untuk monetisasi. Jadi itu semuanya kesimpulannya adalah video reaksi ya guys ya, kalian mereaction ya guys ya, nggak semata-mata kalian download konten orang lain, kalian edit sedikit lalu kalian upload. Nah, itu harus kalian reaksi atau kalian harus memberi suatu komentar kalian, memberi ulasan, memberi ekspresi kalian, menampilkan wajah, menambahkan suara kalian. Jadi kalian benar-benar harus menjelaskan konten orang lain ya guys ya, berdasarkan sudut pandang kalian sendiri. Oke, jadi itu tadi ya kesimpulannya, semoga aja kalian paham. Kalau kalian kurang paham bisa tanyakan aja di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang larangan ya. Ini banyak banget yang kena ya, termasuk aku guys ya. Oke, larangan. Oke, larangan guys ya. Contoh konten yang dianggap tidak layak monetisasi. Waduh, contoh konten yang dianggap tidak monetisasi ada beberapa, ini ada 5 juga. Yang pertama, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial orang lain ya, media sosial orang lain. Maksudnya gimana? Kompilasi itu gabungan guys ya. Jadi video singkat yang Anda kompilasi itu maksudnya misalkan kalian menjumpai video pertandingan bola, itu terus kalian download lalu kalian gabungkan. Mungkin kalian download video preset jedak jeduk, kalian download lalu kalian gabungkan jadi satu, terus kalian upload ke YouTube tanpa ada editan lain. Nah, itu udah kena guys ya, karena tanpa editan apapun kalau kalian udah gabungin kayak gitu, kompilasi itu udah jelas kena ya guys ya. Jadi kayak itu, semoga kalian paham. Oke, yang kedua, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Oke, koleksi lagu meskipun kalian mendapatkan izin dari pemilik hak cipta ya guys ya, tetap kena ya guys ya, koleksi lagu. Semisal kalian bikin video tentang album lagu ya guys ya, album lagu banyak, sebenarnya banyak ya channel-channel orang lain
ngupload konten-konten album lagu, tapi ada beberapa cara yang bisa bebas sih, tapi nggak tahu caranya guys ya. Ini yang kedua bisa aja ya guys ya, bisa bebas bisa enggak ya guys ya, tapi mending jangan sih ya guys. Yang kedua ini jangan, itu larangan banget. Yang ketiga, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah ini aku kayaknya kontenku yang kenaku yang ini guys ya, aku kena yang ini. Klip yang menampilkan berbagai momen. Ya misalkan kalian film Bobo Boy, film Agent Ali, film ini, film itu tuh kan ada beberapa scene atau beberapa bagian yang mungkin menurut kita itu keren ya guys ya. Ada mungkin pas perlawanan itu kita potong, lalu kita jadikan jedak jeduk, pakai preset, pakai template. Nah itu langsung kita upload, udah kita edit. Padahal itu editan sendiri bang, bukan punya orang lain. Nah tetap guys ya, karena di sini adalah sedikit atau tanpa narasi ya, sedikit misalkan kalian menjelaskan itu tetap kena guys ya, tanpa narasi ya. Kalian harus menjelaskan video kalian itu apa, video jeduk-jeduk itu apa ya guys ya. Kalian harus menampilkan wajah kalian. Mungkin kita bisa mengakali kalau misalkan kita mereaksi ya, seperti yang di atas tadi, kita harus mereaction video jeduk-jeduk kita sendiri, menampilkan wajah kita sendiri kayak gitu guys. Lalu yang keempat, konten yang diupload berkali-kali oleh oleh kreator lain. Misalkan konten kalian nih guys, konten kalian ya guys ya, di download lalu diupload lagi. Nah ini banyak banget yang kena. Misalkan video kita rame, terus di download lalu diupload lagi, itu bahaya banget sih. Ini cara mengatasinya nanti ada di bagian klaim hak cipta, bisa kalian minta permohonan untuk menghapus video kita yang mungkin diupload oleh orang lainnya, bisa diatasi sih yang keempat. Oke, untuk yang kelima, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah, kita nggak boleh mempromosikan konten orang lain guys ya, karena itu ibaratnya misalkan kita video orang lain kita download lalu kita upload, itu seperti re-uploader juga meskipun kita mendapatkan izin mereka guys ya. Jadi kayak nggak boleh guys ya. Udah paham kan ya, ada beberapa 5 larangan yang dianggap tidak layak untuk monetisasi oleh YouTube guys ya. Jadi semoga aja kalian paham. Aku tadi kenanya di nomor 3 ini sih guys ya, klip yang ditampilkan berbagai momen yang keren ya itu guys ya. Lalu aku edit jedak-jeduk itu dilarang. Intinya jedak-jeduk itu guys ya sekarang sudah nggak bisa dimonet guys ya. Jangan upload jedak-jeduk, jangan upload bagian preset ya, kayak gitu guys ya. Jadi kalau kalian kurang paham bisa tanyakan aja di kolom komentar ya guys ya, tentang seputar YouTube, tentang konten berulang, anjuran dan larangan. Mungkin bagi kalian yang pengen request silahkan aja kolom komentar. Oke, jadi sekian seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi ya guys ya, beberapa anjuran dan larangan ya, konten-konten yang layak dimonetisasi dan konten-konten yang tidak layak dimonetisasi. Jadi kalian sudah bisa tahu ya guys ya, anjuran dan larangan yang sudah diberitahu oleh YouTube ya guys ya. Meskipun itu tidak adil, meskipun kedengarannya ya udahlah ya guys ya, mau gimana pun kita tetap kerjanya di YouTube, kita berkarya di YouTube. YouTube suka-suka hati ya, meskipun itu nggak logis, bikin alasan yang nggak masuk akal, konten-konten channel kita digunakan ulang lah. Kesel banget ya sebenarnya, channel yang sudah monetisasi, channel yang sudah dapat uang banyak, channel yang sudah dapat iklan gede, tapi tiba-tiba kena pelanggaran dismonetisasi karena konten digunakan ulang. Memang gila sih YouTube ya guys ya, stres banget. Dan itu tidak diberitahu video mana yang terkena pelanggaran gitu guys ya. Oke, jadi sekian ya video kali ini tentang konten yang digunakan ulang serta anjuran dan larangan yang sudah aku beritahu tadi ya guys ya. Aku harap kalian bisa improvisasi lagi ke depannya untuk membuat channel baru yang lebih baik, atau untuk mengedit channel kalian, atau memperbaiki channel kalian. Ya kita semua sama-sama berkarya di YouTube. Salam YouTuber pemula, kita YouTuber pemula, YouTuber kecil, YouTuber miskin. Ya jadi kita bisa apa ya guys ya, jangan dibanding-bandingin sama YouTuber yang udah gede karena udah punya nama. Jadi YouTube mungkin nggak berani macam-macam. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini ya. Kalau kalian pengen channel ini bahas seputar YouTube lagi, kalian bisa komentar di bawah, bang coba bahas ini bang. Nah kalian bisa komentar aja kayak gitu. Oke, bahas ini ya, bebas ya guys ya, bahas tutorial nggak apa-apa, nanti aku bikinin kontennya. Oke, jadi terima kasih, sudah lemah banget ini ya. Oke, belajar editing pemula, see you next time, bye bye.